Israel menggempur sasaran Hamas di jalur Gaza selama 5 hari berturut-turut sejak serangan militan tersebut pada hari Sabtu. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bersumpah akan menghancurkan kelompok militan tersebut sepenuhnya karena telah menyebabkan ribuan korban jiwa di Israel. Dalam pembaruan IDF pada Rabu malam waktu setempat, sebanyak lebih dari 1.200 warga Israel tewas dalam serangan ini. Sementara lebih dari 2.800 orang terluka dan kebanyakan dari mereka adalah warga sipil. Di jalur Gaza, para pejabat melaporkan lebih dari 1.000 orang tewas dalam serangan udara dan artileri yang terus-menerus dilakukan Israel di daerah kantong Palestina yang padat penduduk, sehingga menimbulkan asap hitam yang membumbung ke langit dan meratakan seluruh blok kota. Perdana Menteri Israel Netanyahu menyamakan Hamas seperti kelompok teroris ISIS dan berjanji akan menghancurkan mereka. Krisis yang dijuluki Israel 9/11 ini membuat Netanyahu mencapai kesepakatan politik dengan Gantz dan berjanji untuk membekukan rencana perombakan peradilan pemerintahannya yang telah memicu protes massal yang belum pernah terjadi. Pemimpin oposisi Yair Lapid belum bergabung dengan aliansi sementara tersebut, meski pernyataan bersama mengatakan satu kursi akan disediakan untuknya di kabinet perang. Diketahui memang Israel pada Rabu kemarin mengumumkan tentang pemerintahan darurat dan kabinet perang. Perdana Menteri Israel sendiri berpidato bersama partai oposisi Benny Gantz setelah keduanya sepakat untuk membentuk pemerintahan darurat untuk mengarahkan perang melawan Hamas. Kabinet perang baru telah dibentuk yang terdiri dari Netanyahu, Gantz, dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Selama pertempuran dengan Hamas, pemerintahan darurat tidak akan mengambil kebijakan atau undang-undang apapun yang tidak terkait. Berbicara bersama Gantz dan Gallant, Netanyahu membandingkan serangan Hamas dengan pembunuhan brutal yang dilakukan ISIS. Sementara Gantz, mantan kepala pertahanan dan jenderal Israel ini mengatakan, ini merupakan saat yang tepat untuk bersatu dan menang ketika negara tersebut menghadapi salah satu masa terberat yang pernah dialami. Sementara Gallant menggambarkan serangan Hamas sebagai serangan teror terburuk yang pernah terjadi di dunia. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling. Slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. And just as the forces of civilizations united to defeat ISIS, the forces of civilization must support Israel in defeating Hamas. I want to thank President Biden for his unequivocal support. I want to thank leaders across the world who are standing with Israel today. I want to thank the people and Congress of the United States of America. In fighting Hamas, Israel is not only fighting for its own people, it is fighting for every country that stands against barbarism. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.